Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah, la yasuku khairu ilallah. Bismillahi masyaallah, la yasrifu su'a ilallah. Bismillahi masyaallah, magana min ni'matin paminallah. Bismillahi masyaallah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidi wa habibi wa tabibi qalbi wal jasadi war ruh, sayyidi Rasulillah Muhammad ibni Abdillah as-sadiqil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kita curahkan kepada kekasih Allah, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali. Semoga senantiasa kita dalam ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga sekelumit gambaran ini agar menjadi pelajaran bagi kita semuanya, terutama kepada generasi-generasi muda, baik generasi sekarang maupun generasi di masa yang akan datang. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, marilah di zaman teknologi yang canggih ini, yang modern ini, kita kembali kepada kiprah perjuangan orang tua kita. Bagaimana saat melahirkan kita begitu berat, begitu penuh tanggung jawab, dikorbankan jiwa dan harta, sampai nyawanya dikorbankan pada saat kita dilahirkan ke muka bumi ini. Maka jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, janganlah kita menjadi manusia-manusia yang dilahirkan ke bumi yang tercinta ini, sebagaimana Allah katakan di dalam firman-Nya, ya ayyuhan nas, hai manusia. Siapa itu manusia? Manusia yang mengaku dirinya sebagai hamba Allah, yang mengaku dirinya sebagai hamba Allah. Oleh karena itulah dia harus taat dan tunduk patuh kepada aturan-aturan Allah. Jangan kita mengatur Allah. Ya ayyuhan nas, ay manusia, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ittaqullah haitsumma kun. Takutlah kita kepada Allah di mana saja kita berada. Jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita takut kepada Allah hanya di dalam majlis, di dalam masjid, di musola, di surau, di tempat-tempat kita mendekatkan diri, kita baru takut kepada Allah. Padahal kita takut kepada Allah di mana saja kita harus takut kepada Allah. Baik kita ada di rumah, ada di luar rumah, kita hanya takut kepada Allah. Tapi kenyataannya pada saat ini, mereka bukan lagi takut kepada Allah, tapi mereka hanya takut kepada yang namanya PSBB. Ya, kalau kemarin di bulan haji ini, pada saat kita memotong, apa itu? Pembakaran sate berskala besar. Itu salah, itu pembakaran sate berskala besar. Berarti mereka tidak mengetahui makna daripada
ikut berkorban, ya. Kalau bukan disuruh kita masak-masak sate, ya kita makan-makan sate. Apa tidak boleh? Boleh, tapi jangan berlebihan, ya. Coba kita lihat bagaimana perjuangan Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail. Nabi Allah Ibrahim itu contoh kepada orang-orang tua kita. Nabi Ismail itu contoh kepada generasi-generasi muda. Agar nanti Ismail itu tumbuh, ya, banyak tumbuh, terutama di Indonesia nih, ya, tumbuh Ismail yang tegar, yang taat tunduk patuh kepada Allah dan taat kepada kedua orang tuanya. Tuh Ismail, ya. Coba kalau kita simak bagaimana saat Nabi Allah Ibrahim, ya, dia bermimpi lalu dia menyampaikan, berdialog kepada anaknya. Itulah yang dianjurkan orang tua, harus berdialog kepada anaknya, ya, berdialog kepada anaknya. Apa katanya? Ya Ismail, ya, ayahmu, ya, bapak ayah semalam bermimpi bahwa ayah diperintahkan untuk, ya, menyembelihmu. Tapi jawabnya Ismail tidak seperti anak-anak sekarang, bisa ngelawan. Jangankan disembelih, disuruh ke warung aja, disuruh ngaji aja, disuruh sekolah aja, masih banyak yang membantah. Tapi Nabi Ismail bagaimana? Ya ayah, kalau itu perintah Allah, laksanakan. Tuh, apa? Jadi ini, ya, kita harus ikut nih. Bagaimana nih orang tua dulu, ya, Nabi Allah Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim, ya, kepada orang tuanya? Kan mereka tidak keras, walaupun ayahnya sebagai apa? Sebagai apa? Pembuat, ya, menyembah berhala, membuat patung, ya. Tapi tidak begitu ya, mengejek, mencaci maki, menghina, atau melontarkan kata-kata yang tidak baik, karena tetap orang tuanya. Begitu orang tua. Nah, Nabi Allah Ismail, coba nih kemarin nih, ya, kita banyak nih mengorbankan tentang, ya, Nabi Ismail ini, ya, Nabi Allah Ismail alaihissalam itu pada saat disembelih, ini kita langsung saja pada saat disembelih, bagaimana kisahnya, ya, coba. Nabi Ismail ini berpesan, ya, berpesan kepada ayah, ya, sebelum ayah nih menyembelih Ismail, tolong ayah, tolong apa? Ayah, tolong pisaunya ayah, ditajamkan ayah pisaunya ya, supaya di jalan di atas leher Ismail itu, ya, tidak terasa, karena, ya, sakit ayah. Nah, oleh karena itu ditajamkan ayah. Tuh pesannya, ya. Lalu apa lagi pesannya? Ayah, ya, pada saat ayah memotong atau menyembelih Ismail ini, ya Allah, ya, ditutup dengan kain putih supaya ayah tidak merasa was-was, tidak merasa khawatir, ya, ya, tidak merasa takut. Terus apa? Baju-baju Ismail itu dipesan, ayah, jangan baju-baju Ismail itu jangan sampai dilihat, ya, oleh ibunya, takut ibunya nanti jadi sedih. Itu begitulah kecintaannya, ya, kecintaan seorang anak kepada kedua orang tuanya. Itu di kisah Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail. Nah, sekarang agar kita ini tidak durhaka kepada kedua orang tua kita, sebenarnya kita hanya berbuat baik. Ya kan, di dalam Al-Quran sudah dikatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Kita hanya disuruh berbuat baik kepada orang tua. Jangan berkata-kata yang kasar, kata sopan santun, jangan membelalak, ya, jangan mencaci maki, jangan membentak. Nih, ada sebuah kisah, ya, di dalam kitab Irsyadul Ibad. Apa dikatakan di salah satu kitab, di salah satu halaman, kalau tidak salah 1625, dikatakan bahwa ada seorang pemuda ini yang rajin ibadahnya, dia tekun ibadahnya, rajin sholatnya, ibadahnya, zakatnya, puasanya, pokoknya waduh, udah nggak bisa ada yang tandingi seorang pemuda nih yang begitu hebatnya ibadahnya. Tapi setelah dia
besar. Setelah dia besar, lalu dia bersanding, dijodohkan, menikah dengan seorang wanita yang cantik. Ya, idamannya, pilihannya. Apa yang terjadi setelah menikahan satu hari, 1 minggu, 1 bulan, setahun dan berikutnya? Nah, mulailah nih nakoda. Ini kan seorang laki-laki sebagai nakoda. Ya, sebagai nakoda pasti kita akan melalui ombak-ombak yang besar. Ombak yang besar pasti kita akan dapati. Ya, kita akan dapat itu. Baik retaknya piring, retaknya kaleng dan sebagainya. Itu wajar itu terjadi. Tapi bagaimana kita bisa mengendalikan nakoda ini di samudera yang luas ini agar itu tetap di jalan ihdinas siratal mustaqim, di jalan yang lurus, di jalan yang kita harapkan nanti mencapai Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dunianya bahagia, akhiratnya juga bahagia. Tapi bagaimana seorang pemuda yang tadi, ya, yang sudah jadi manusia yang dibina, digembleng oleh kedua orang tuanya? Itu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Si Alqamah. Nah, si Alqamah itu terjadi pada si Alqamah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ceritanya pada saat Alqamah pergi, ini kan yang ada mantunya dengan ibu mertuanya. Disitulah ada rongrongan, ada perdebatan. Dia tidak mau mengurus, tapi cintanya pada saat suaminya pulang, dia baru cinta kepada ibu mertuanya. Hampir-hampir kisahnya singkat saja, diusir orang tuanya, diusir sampai ya ke pedalaman, ke hutan, nggak diberikan makan begitu. Nah, akhirnya ya singkat ceritanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, anak ini sakit. Nah, sakit. Siapa sakit? Alqamah sakit. Pada saat dia sakit sudah sakaratul maut, disuruh menyebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Disuruh menyebut kalimat la ilaha illallah. Nggak bisa terkunci. Kenapa terkunci? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memanggil para sahabat-sahabatnya, ya, para sahabat-sahabatnya. Ada apa, gerangan apa ini? Kenapa mereka kok tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid, kalimat syahadat, padahal mereka orang yang tekun ibadah? Hai Bilal, hai Umar, coba kau datang ke rumah orang tuanya si Alqamah. Apakah dia masih punya kedua orang tuanya? Menurut ceritanya ya Rasulullah, ya orang tua lakinya sudah meninggal pada saat berjuang bersamamu ya Rasulullah. Ibunya masih ada. Nah, beritahukan kepada ibunya bahwa Rasulullah akan datang menemui, dan apabila dia bisa datang ke sini, tapi kalau dia tidak bisa datang, biar Rasulullah yang akan datang ke rumah si nenek tua ini. Maka berangkatlah si Bilal yang Amar ini ke rumah nenek yang tua ini, lalu menyampaikan, assalamualaikum wahai ibunda yang mulia, betulkah ini ibunya si Alqamah? Apa jawab nenek ini? Saya tidak punya anak yang bernama si Alqamah. Nah, singkatnya ibu sudah datang ke tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ibu tidak bisa mau datang, Rasulullah akan datang ke sini. Jangan. Lebih layak, lebih pantas aku dia yang datang ke tempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kalau begitu, ayo kita berangkat. Berangkatlah nih orang tua ini bersama-sama para sahabat-sahabat Nabi ke rumah Rasulullah. Setelah dia duduk, Rasulullah diplomanya menanyakan kepada sopan santun kepada orang tua ini, wahai ibunda yang mulia, betulkah si Alqamah ini anakmu? Ya Rasulullah, saya tidak punya anak yang bernama Alqamah. Oh gitu, iya, tidak punya. Benar. Baik, para sahabat-sahabat semua, kau kumpulkan kayu-kayu bakar di tempat ini. Lalu ditanya, wahai Rasulullah, buat apa kau mengumpulkan kayu-kayu bakar ini?
Aku kumpulkan kayu bakar ini untuk membakar anakmu di hadapanmu sebelum dibakar kekal di dalam api neraka. Apa? Nenek tua ini, ibunya si Alqamah ini, begitu cintanya seorang ibu, seorang orang tua kepada anaknya. Ya Rasulullah, aku bersaksi di hadapan Allah, di hadapanmu, di hadapan para hadirin, para sahabat semua. Pada saat ini aku ampunkan, aku maafkan anak-anakku walaupun dia telah menyakitiku, menghinaku, melemparkan aku, tapi aku ampuni dia, tetap anakku ya Rasulullah. Berangkat, hai Bilal. Bilal berangkat ke rumahnya Alqamah. Sampai di depan rumah si Alqamah terdengar suara kalimat La ilaha illallah. Meninggal si Allah. Lalu jamaah, apa yang terjadi? Selanjutnya, tugas kita sebagai manusia yang hidup kepada yang meninggal. Apa tugasnya? Ada 4. Yang pertama apa? Memandikan. Setelah kita memandikan, mengkapani. Setelah kita mengkapani, mensolatkan. Setelah mensolatkan, mengkuburkan. Begitulah yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada saat selesai dikuburkan, Rasulullah berdiri di pinggir kuburan itu, lalu mengatakan kepada saudara-saudara, ya, jangan kita sampai durhaka kepada kedua orang tua kita. Kita mohon ampun kepada Allah, banyak beristighfar. Astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya, astagfirullah Rabbal baraya, astagfirullah minal khataya. Kalau kita benar-benar mau bertobat kepada Allah, insya Allah kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan taubatan nasuha, taubatan yang sesungguhnya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu berbakti kepada kedua orang tua kita, yang selalu taat dan tunduk kepada aturan-aturan Allah. Kita bermohon kepada Allah, mohon redha Allah, redha Rasulullah, redha orang tua kita, redha guru-guru kita. Semoga kita menjadi manusia-manusia di akhir hidup kita, menjadi manusia yang dapat kemenangan, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat mengucapkan kalimat di akhir, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi